Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di pagi hari ini kita akan memetik satu pelajaran besar dari kisah ulama dunia yang menginspirasi tentunya para talabatul ilmi, bagaimana kegigihan sang ulama ini dalam talabul ilmi menyebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kita bisa merasakan nikmatnya sampai hari ini, bahkan sampai dibangkitkan. Siapakah imam yang kita akan ceritakan? Kita akan bercerita tentang Al-Imam Dar Al-Hijrah, imam yang sangat alim yang tinggal di tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dialah Al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah menurunkan adz-dzikra. Maksud adz-dzikra di sini adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami pula, kata Allah, yang akan menjaganya. Artinya bahwa bukan hanya Al-Quranul Karim yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keotentikannya tidak terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Tetapi juga Allah Subhanahu wa taala menjaga sunnah ini dengan terlahirnya para ulama yang Allah pilih untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Al-Imam Darul Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan hadis hasan, "Yushiku an yadriban nas akbadal ibili fala yajiduna a'lam min 'alimil Madinah." Hampir saja banyak orang yang mengencangkan unta-untanya untuk pergi menuntut ilmu, dan mereka tidak mendapatkan seorang alim yang lebih berilmu daripada seorang alim yang ada di kota Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak yang kemudian maksudkan hadis ini adalah isyarat kepada Al-Imam Al-Malik rahimahullahu ta'ala. Karena kita tahu sejarah Imam Malik zamannya, tidak ada orang yang lebih alim dan juga lebih hafal dan lebih menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi Imam Malik. Dan itu dilihat daripada pujian para ulama setelahnya, masuk juga murid-muridnya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik lahir di permulaan abad pertama. Dia lahir pada tahun 93 Hijriah, artinya dia berada di abad pertama. Maknanya Imam Malik hidup di zaman at-tabi'in. Dan zaman tabi'ut tabi'in artinya generasi ketiga setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Rasul, baru kemudian muncul generasi ketiga yang disebut dengan atba at-tabi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah zamanku. Artinya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian zaman setelahnya para tabi'in,
kemudian setelahnya para tabi'ut tabi'in. Artinya Imam Malik masih mendapatkan murid-murid para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belajar kepada sahabat Rasul, di mana para sahabat adalah murid-murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jarak Imam Malik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jarak yang sangat pendek sekali. Di mana guru-guru Imam Malik adalah guru-guru para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah satu guru Imam Malik termasuk silsilatul dhahab yang dipuji oleh para ulama hadis, di antaranya Imam Al-Bukhari mengatakan silsilatul dhahab dari Malik an Nafi an Ibni Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Malik yang diambil daripada Nafi, di mana Nafi murid daripada Abdullah ibn Umar, dan Abdullah ibn Umar mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia memiliki thunaiyah. Thunaiyah itu jarak antara dia cuman melewati dua ulama. Pertama Nafi, yang kedua Ibnu Umar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu hanya ada pada Al-Muwatta, karya besar Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik diberikan keutamaan yang tidak diberikan kepada para ulama sebelum dan setelahnya. Artinya dia ulama besar dan ulama dunia. Salah satunya adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala satu-satunya imam madhab yang tidak pernah rihlah untuk talabul ilmi. Dia mencukupkan bertalabul ilmi di kota Madinah. Dan dia mengambil dari para ulama-ulama Madinah. Dia tidak seperti Imam Bukhari yang rihlah ke sana kemari. Dia tidak seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala muridnya, ataupun Imam Ahmad yang dikatakan tawafa dunia marrataini. Dia tawaf ke dunia sampai 2 kali. Hatta jama'al musnad, sampai Imam Ahmad mampu mengumpulkan karya besar yang disebut dengan musnad Imam Ahmad. Tetapi Imam Malik hanya belajar di kota Madinah saja. Ia diriwayatkan bahwa dia pernah rihlah ke kota Makkah untuk melaksanakan haji. Tapi dia tidak hendak belajar, hanya haji saja. Tetapi walaupun demikian, Imam Malik mampu menguasai banyak bidang ilmu. Baik yang ada di Syam, baik yang ada di Mesir, baik yang ada di Yaman, atau negeri-negeri Islam yang lainnya. Dari mana Imam Malik mendapatkan fikih mereka? Tentu dari manusia-manusia yang datang ke kota Madinah untuk belajar kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kalau dia orang Syam, maka Imam Malik bertanya tentang fikih Syam. Kalau dia orang Yaman, maka belajar tentang fikih Yaman, tentang fikih negara-negara yang lainnya. Tetapi walaupun demikian, Imam Malik tidak terpengaruh dengan fikih-fikih mereka. Dia tetap mengambil amalan penduduk Madinah dan ilmu dari fuqahaul Madinah. Dan dia hanya berpegang kepada pendapat yang dipegang oleh ulama-ulama Madinah. Tentu ada alasan. Karena jarak Imam Malik kepada Nabi SAW tidak jauh. Artinya, ketika di zaman para tabi'in, yang mereka berguru kepada sahabat Nabi SAW, tentu tidak akan banyak berubah apa yang dilakukan para sahabat di zaman Nabi SAW. Sehingga ketika Imam Malik mengambil dari kalangan tabi'in, tentu isinya pun tidak akan banyak berubah. Sehingga dari sini kemudian Imam Malik tidak pernah kemudian mengambil fikih-fikih Syam, fikih-fikih Basrah, Yaman, Mesir, dan yang lainnya. Dia mencukupkan dengan amalan penduduk Madinah. Dan ini tidak ada yang melakukan kecuali Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, Imam Malik ini sangat dikagumi, ditakuti bukan hanya oleh para talabatul ilmi, bahkan umara, para wuzara, para pemimpin-pemimpin, para pejabat-pejabat, sangat menghormati Imam Malik. Mereka takut dengan Imam Malik. Dan ini tidak ada pada ulama-ulama sebelum atau setelahnya, di mana para pejabat mereka tunduk pada ulama. Ketika Imam Malik kemudian memerintahkan sesuatu, maka mereka langsung melaksanakannya. Dan ini adalah haibah. Bagaimana Imam Malik diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karismatik yang luar biasa, diagungkan oleh para ulama dan para penguasa. Tentu tidak lain dan bukan karena
Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman." Allah mengangkat dengan kitab ini beberapa kaum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Itulah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Imam Malik, dihargai, diagungkan, bahkan ditakuti oleh para ulama dan juga para penguasa, bahkan para pejabat di zamannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang cukup panjang kepada Imam Malik rahimahullah taala. Karena dia lahir pada tahun ke 93 Hijriah dan wafat pada tahun ke 179 Hijriah. Artinya usia Imam Malik itu hampir 80 tahun lebih. Dan dia berjumpa dengan dua daulah besar. Dia berjumpa dengan daulah Umayyah sampai 40 tahun lebih. Kemudian ketika tumbangnya daulah Umayyah, kemudian berdiri daulah Abbasiyah yang sangat kuat di permulaan, sebagaimana ma'ruf dalam sejarah. Maka Imam Malik hidup di dua zaman. Maksudnya dua daulah besar, Umayyah dan juga daulah Abbasiyah. Sehingga Imam Malik melihat bagaimana sistem kerajaan dua daulah ini. Tapi walaupun demikian, Imam Malik tetaplah Imam Malik. Walaupun kemudian Bani Umayyah runtuh, kemudian tegak Bani Abbasiyah, tetap saja para penguasa, para menteri, para pejabat daulah Abbasiyah menghargai, menghormati, dan juga memuliakan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan bagaimana pujian para ulama kepada Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala. Kita lihat saja perkataan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ma'ruf Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah imam yang sangat besar namanya. Madhabnya tersebar di semua daerah, di semua negara. Bahkan negara kita sendiri, Indonesia adalah mayoritas madhab Syafi'i. Tahukah Anda bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah murid kebanggaan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bahkan yang mendidik Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjadi ulama dunia tidak lepas dari peran Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i sampai mengatakan, saking kagumnya dengan Imam Malik, dia mengatakan, "Idza dzukiral ulama fa Malikun najmu. Wa Malikun hujjatullah ala khalqihi ba'da tabi'in." Lihat bagaimana pujian yang luar biasa dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di sini. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila disebutkan ulama, maka Maliklah bintangnya. Apabila disebutkan para ulama, maka Maliklah bintangnya. Dan kita tahu bahwa bintang itu fungsinya salah satunya adalah untuk memberikan petunjuk kepada para musafir, para nelayan, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Sebagaimana bintang itu berfungsi kemudian memberikan petunjuk bagi orang-orang yang sedang safar. Karena di zaman itu kan bersafar menggunakan unta, menggunakan perahu, terkadang belum ada kompas, belum ada Google Map istilah sekarang. Sehingga mereka hanya bisa melihat bintang. Maka Malik itulah seperti bintang. Seolah-olah memberikan petunjuk kepada manusia jalan yang terang, jalan kebenaran, jalan sunnah Nabi SAW. Dan Malik adalah hujjatullah, hujahnya Allah terhadap makhluknya setelah para tabi'in. Ini pujian yang luar biasa yang diberikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala terhadap gurunya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan dari Abdullah ibn Salam ibn Asim, dia mengatakan, qultu li Imami Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, suatu ketika aku bertanya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu an, ar-rajulu yuridu hifdzal hadithi. Bahwa Imam, seseorang
menghendaki untuk menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan fahaditsu man yahfad. Lalu kepada siapa dia harus mengambil hadis dan menghafalnya? Maka Imam Ahmad merekomendasikan dan mengatakan haditsu Malik ibn Anas. Sebaiknya orang itu datang kepada Imam Malik, belajarlah kepada dia, hafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dia. Karena kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala, Malik athbat fi kulli syai'. Karena Imam Malik itu semua bidang ilmu sangat-sangat menguasai, paling mantap. Sehingga Imam Ahmad merekomendasikan kepada Abdullah ibn Asim rahimahullahu taala untuk belajar kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan ajma'at tawaiful ulama ala imamati Malik wa jalalatihi wa ati siyadatihi wa tabjilihi wa tawqirihi. Kemudian Imam Nawawi sampai mengatakan sepakat para ulama tentang keimaman Imam Malik. Makanya di antara laqab Imam Malik adalah Al-Imam. Imam Malik itu punya laqab namanya Al-Imam. Jadi kita katakan Al-Imam Malik. Sebagaimana Imam Bukhari dilaqabi Amirul Mukminin fil Hadis. Ataupun Imam Ahmad digelari dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Atau Imam Syafi'i digelari dengan Imam Nasirus Sunnah. Maka Imam Malik mendapatkan gelar Al-Imam. Al-Imam Malik. Karena tidak diragukan lagi keimamannya. Kemudian juga keagungannya, kebesarannya. Bahkan ulama banyak menghargai dan menghormati serta mengagungkan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Malik adalah satu di antara para ulama yang Allah berikan kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan yang jarang dimiliki oleh manusia. Tahukah Anda bagaimana sejarah kenapa Imam Malik kemudian betul-betul mengagumi ilmu? Imam Malik ini dikisahkan dalam sirah. Dia memiliki suara yang sangat indah sekali. Waktu kecil dia memiliki suara indah. Jadi dia mengagumi para biduan-biduan di zamannya. Terkadang Imam Malik menirukan mereka. Tetapi ibunya kemudian memberikan nasihat kepada Imam Malik rahimahullah dan mengatakan, wahai Malik, tahukah engkau para biduan itu, kalau seandainya muka-muka mereka tidak cantik, tidak ganteng, maka manusia akan meninggalkannya. Sebaiknya kau alihkan hobimu, kesukaanmu untuk menghafal hadis Nabi SAW daripada menghafal nyanyian-nyanyian itu. Akhirnya kemudian ibundanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala kemudian langsung mendandani Imam Malik rahimahullahu ta'ala untuk belajar kepada Rabi'atul Ra'i. Ini salah satu gurunya Rabi'ah Ar-Ra'i ini. Ya. Dan Imam Malik banyak mengambil istifadah dari beliau. Kemudian ibundanya mendandani Imam Malik sedemikian rupa. Kemudian diantar kepada Rabi'ah Ar-Ra'i dan disuruh belajar dan mengatakan, ya Malik, ta'allamal adab qabla al-ilmi. Ta'allam al-adab qabla al-ilmi. Kau belajar adab dulu sebelum ilmu. Ini nasihat luar biasa. Ya. Ibundanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan belajar adab sebelum ilmu. Ya, karena talabul ilmi kalau tanpa adab seolah-olah tidak manfaat ilmunya. Bahkan adab itu 2/3 ilmu. 2/3 ilmu. Adab baru ilmu. Seperti Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku belajar adab 30 tahun dan aku belajar ilmu 20 tahun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan suatu ketika ayahnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, karena Imam Malik ini dia terlahir dari keluarga ulama dan kakeknya itu seorang kibarut tabi'in, termasuk tabi'in yang senior yang belajar kepada para sahabat Nabi SAW seperti Umar dan yang lainnya. Artinya bahwa kakeknya Imam Malik itu bukan orang biasa, orang besar, ulama besar. Walaupun ayahnya tidak ternukilkan seorang ulama, tetapi
Bagaimanapun, ayahnya juga seorang ulama tapi tidak dikenal. Lah Imam Malik rahimahullahu taala suatu ketika, karena dia suka hobi main burung, apa namanya, eh, semacam merpati, ya mungkin dia hobinya burung merpati. Jadi terkadang terlalaikan. Jadi suatu ketika ayahnya mengatakan kepada Imam Malik sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan, karena Imam Malik itu kan punya saudara, namanya Nadhr. Nadhr ini juga thalabul ilmi. Rupanya Imam Malik tidak bisa menjawab. Dan kakaknya bisa menjawab. Maka ayahnya mengatakan, ya Malik, itu gara-gara engkau terlalu terlena dengan hamamah, dengan burung merpati. Sebaiknya tinggalkan burung itu. Belajar kepada Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Malik pun kemudian banyak berguru kepada para ulama di zamannya. Salah satu guru yang sangat mempengaruhinya adalah Al-Imam Ibnu Hurmuz rahimahullahu ta'ala. Imam dunia. Imam Ibnu Hurmuz ini. Lah Imam Malik kemudian datang kepada Imam Ibn Hurmuz. Dia datang di pagi hari, kemudian pulang di malam hari. Begitulah semangat belajarnya Imam Malik kepada Imam Ibn Hurmuz ini. Siapa di antara kita yang belajar dari pagi sampai malam? Ya. Terkadang kita jenuh. Tetapi kejenuhan itu karena kita tidak pernah mencintai ilmu. Orang kalau mencintai ilmu, maka dia tidak akan jenuh dalam belajar. Belajar apapun. Kalau dia tidak jenuh, dia sukai pelajaran itu, pasti dia akan tidak jenuh. Bahkan mungkin akan melupakan rasa lapar, haus, karena terkalahkan dengan khusyuk belajarnya. Kelezatan ilmu yang dipelajarinya. Bahkan Imam Malik itu punya siasat. Kalau seandainya ada orang yang datang kepada Imam Ibn Hurmuz ini untuk belajar, maka dia mengatakan kepada anaknya, seraya terkadang dia membawa kurma, kemudian dia memberikan kepada anaknya, Imam Ibn Hurmuz ini, nanti kalau ada yang datang mencari ayahmu, katakan dia sibuk. Imam Malik tidak berdusta. Ya. Dia mengatakan seperti tidak berdusta. Ya, karena dia sedang sibuk dengan dirinya belajar. Sampai Imam Malik tidak mau ada orang yang kemudian mengganggu belajarnya. Sampai menyuruh anaknya Imam Ibn Hurmuz dengan berikan kurma dan mengatakan setiap orang yang datang hendak belajar, kata beliau, katakan ayahmu sedang sibuk. Karena semangat Imam Thalabul Ilmi. Bagaimana semangat Thalabul Ilminya sang Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bahkan apabila dia datang ke kajiannya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, Imam Zuhri. Siapa yang tidak kenal Imam Zuhri? Imam dunia. Tidak ada orang yang lebih hafal tentang hadis Nabi SAW di zaman itu melebihi Imam Zuhri. Jadi itu gurunya Imam Malik. Sampai-sampai majelisnya Imam Zuhri, kata Imam Malik, saking penuhnya. Sampai orang naik ke atap rumahnya Imam Zuhri, saking banyaknya terkadang sebagian mereka jatuh dan menimpa sebagian yang lainnya. Itu orang dulu thalabul ilmi. Luar biasa, memenuhi thalabul ilmi. Mana zaman sekarang yang seperti di zaman dulu? Dari mana-mana datang. Mereka takut tidak kebagian tempat. Sehingga dikisahkan, kata Imam Malik, sampai orang belajar kepada Imam Zuhri itu naik ke atap-atap rumahnya. Sampai jatuh menimpa sebagian yang lainnya. Luar biasa. Ya. Jadi suatu ketika, Imam Malik rahimahullahu ta'ala dikisahkan ketika dia belajar kepada Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala, artinya dia hadir di majelisnya itu, kemudian dibacakan 40 hadis atau 30 hadis. Karena zaman dulu kan imam tidak membaca. Yang membaca muridnya. Jadi Imam Az-Zuhri diam. Kemudian ada orang yang membacakan hadis. Apabila salah ditegur. Ya. Sekitar 30 hadis dalam satu majelis. Dibacakan hadis. Kemudian dihafal oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Di zaman itu, Imam Malik tidak menggunakan catatan seperti orang sekarang. Ya. Jadi mendengar hadis 30 hadis bersama sanadnya sampai kepada Nabi SAW, langsung dihafalnya. Ketika keesokan harinya dia hendak ke majelis Al-Imam Az-Zuhri ini, rupanya ada satu hadis yang lupa. Dari 30 hadis itu, ada satu hadis yang lupa. Rupanya Allah takdirkan Imam Malik berjumpa Imam Zuhri. Maksudnya, dia ingin mengatakan yang satu hadis yang lupa itu kepada Imam Zuhri untuk diulang. Tapi Imam Zuhri mengatakan kepada Imam Malik, ketika dia mengatakan, bukankah engkau hadir ke majelis? Kenapa kau lupa hafalanmu? Dan Imam Malik mengatakan, iya aku sudah menghafalnya. Tetapi ada satu hadis yang kulupakan.
Maka Zuhri mengatakan, dha'aftuk, telah hilang hafalan. Dhahaba hifduka ya Malik, telah hilang hafalanmu. Subhanallah. Satu hadis dari 30 hadis dikatakan telah hilang hafalannya. Mungkin kalau kita terbalik, mungkin kita diberikan hadis 30, mungkin yang hafal satu, yang 29 lupa kan gitu ya. Ini satu hadis dia lupa. Tapi Imam Zuhri mengatakan, laqad dhahaba hifduk, telah hilang hafalanmu katanya. Makanya dari perkataan Imam Zuhri ini, dia terus belajar, akhirnya dia menjadi orang yang paling hafal tentang hadis Rasul setelah Imam Zuhri. Setelah Imam Zuhri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Malik juga layaknya para ulama sebelumnya. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rajin dalam belajar sedari kecil. Jadi sudah hafal sebelum balik. Hafal Al-Quran sebelum balik. Dan dia terus bermulazamah di zamannya pada ulama-ulama Madinah. Karena dia sekali lagi tidak keluar dari Madinah. Sehingga pada usia 23 atau 21 sampai 23 tahun, dia sudah menjadi mufti dunia. Subhanallah. Dari berbagai macam negara. Datang ke kota Madinah. Hanya mengambil fatwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ya, karena Imam Malik adalah imam Darul Hijrah. Allah berikan kemampuan yang luar biasa. Bagaimana gurunya? Nafi. Terkadang Imam Malik mengambil hadis daripada Nafi. Dan Nafi mengambil dari Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar mengambil dari Nabi. Terkadang dia mengambil hadis daripada Salim, Maula ibnu Umar. Kemudian Salim mengambil dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Terkadang mengambil dari Mujahid. Mujahid mengambil daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengambil dari Nabi SAW. Artinya bahwa guru-guru beliau dia itu dalam sanad hadis sebut sanad Ali. Ada sanad nazil, ada sanad Ali. Nazil itu artinya di bawahnya, Ali itu di atas. Semakin dekat kepada Nabi SAW disebut Ali. Semakin jauh dari Nabi SAW disebut nazil. Jadi Imam Malik punya sanad yang ali. Makanya saya katakan dari awal, dia memiliki sanad dalam hadis itu disebut dengan silsilatul zahab. Silsilah itu artinya rantai emas. Antara dia dengan Nabi hanya 2 orang saja. Dan itu dipuji para ulama. Salah satunya adalah Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan silsilatul zahab an Malik, an Nafi, an Ibni Umar, an Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik ini adalah seorang ulama yang sangat menghargai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia hendak mengajar hadis, karena Imam Malik juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang cukup luas. Memang ketika dia berthalabul ilmi, dikisahkan oleh dirinya sendiri, dia sempat kemudian membongkar kayu atap rumahnya. Kemudian menjualnya hanya untuk belajar. Tapi dengan sebab itu Allah luaskan rizkinya. Sehingga Imam Malik menjadi seorang tujar, seorang peniaga. Peniaga kain, peniaga pakaian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala luaskan rizkinya. Imam Malik ini kalau mengajar, dia tidak suka menggunakan pakaian biasa. Dia suka menggunakan pakaian bermerek. Pakaian yang indah, yang bagus, yang mahal. Ya. Dan dia tidak lepas daripada bukhur. Bukhur itu semacam kayu yang dibakar untuk wangian. Ya. Jadi sepanjang darasnya, sepanjang dia mengajar para talabatul ilmi yang jumlahnya ribuan, sampai yang membaca saja 1000 lebih. Belum yang hadir begitu saja gitu ya. Imam Malik rahimahullah ta'ala tidak lepas daripada pakaian yang indah, yang bagus, yang mahal. Dan bukhurnya tidak lepas sampai selesai kajian. Itu tidak lain karena ingin menghargai hadis Nabi SAW. Dia tidak mau membacakan hadis kecuali setelahnya berwudu. Sebelumnya berwudu, menggunakan pakaian, wewangian, bukhur, baru dia mengajarkan hadis Nabi SAW. Demikian ta'zimnya Imam Malik kepada hadis Nabi SAW, sehingga Allah angkat derajatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Imam Malik kemampuan sehingga dia mampu mencatat satu kitab yang sangat fenomenal yang disebut dengan Muwatta
diimami Malik. Para ulama di zamannya sampai mengatakan tidak ada hadis yang sahih atau tersahih setelah Al-Quran. Tidak ada hadis yang dikumpulkan oleh seorang ulama tersahih setelah Al-Quran melebihi Muwatta'nya Imam Malik. Tentu di zamannya, karena setelahnya tentu ada perubahan setelah kemudian Imam Bukhari mengarang kitab Sahihul Jami lil Bukhari, kemudian juga Imam Muslim mengarang kitab Sahihul Jami. Di Imam Muslim akhirnya sepakat ulama setelahnya adalah kitab hadis tersahih setelah Al-Quran adalah kitabnya Imam Bukhari kemudian Muslim. Tapi di zamannya, di zaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tidak ada karangan kitab tersahih setelah Al-Quran melebihi Muwatta'nya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di usia 18 tahun, dia sudah menghafal Muwatta'nya Imam Malik sebelum belajar kepada Imam Malik. Jadi sebelum belajar, Imam Syafi'i itu sudah menghafal Muwatta'nya Imam Malik. Sehingga ketika kemudian disetorkan kepada Imam Malik hafalannya takjub, sehingga Imam Malik memiliki ilmu firasah, ilmu firasat, ya. Karena Imam Malik itu kan seorang Yamani, seorang yang memang kelahiran dari Himyar, walaupun kemudian oleh keluarganya kemudian dibawa ke Mekah dan hidup di Mekah, kemudian akhirnya pindah ke kota Madinah dan menjadi ulama Darul Hijrah. Dan orang Yaman itu terkenal dengan ilmu firasahnya. Makanya Imam Syafi'i ketika belajar ilmu firasah itu dari Yaman. Lah Imam Malik ini punya ilmu firasah yang luar biasa, ketajaman melihat orang. Jadi ketika dia berjumpa dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Muhammad ibn Idris, dia melihat bahwa Imam Syafi'i ini bukan orang biasa. Dia mengatakan bahwa, wahai Muhammad, karena Imam Syafi'i namanya Muhammad, Muhammad, laka sya'nun fil mustaqbal. Engkau akan menjadi orang besar di masa yang akan datang, kata Imam Malik. Subhanallah, rupanya betul. Firasatnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjadi sebuah kenyataan. Akhirnya Imam Syafi'i menjadi ulama besar, ulama dunia. Dan Imam Malik seolah-olah diberikan firasat yang luar biasa, ketajaman ketika melihat orang bahwa orang ini akan menjadi orang besar atau tidak. Tentu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Malik juga belajar kepada para ulama yang luar biasa, seperti di antara guru-gurunya adalah Ibn Shihab, kemudian juga Ibn Hurmuz, kemudian Nafi, Salim, Maula Ibn Umar, Abdurrahman Ibn Qasim, Muhammad Ibn Abi Bakar, Ayub As-Sikhtiyani dan yang lainnya. Kemudian di antara murid-muridnya juga di antara Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, kemudian juga akrannya juga mengambil dari beliau seperti Abu Hanifah, Auza'i, Hamad Ibn Zaid, dan begitu seterusnya. Dan madhabnya tersebar di berbagai macam negara. Artinya bahwa barakah madhabnya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala jaga sampai hari ini. Walaupun madhab-madhab para ulama seperti madhab Thawri, madhab Auza'i, dan madhab-madhab yang lainnya, bukan hanya sekedar 4 madhab, itu sudah hilang dengan lekang dimakan zaman. Tetapi 4 madhab, salah satunya Malikiyah, Hanafiyah, kemudian Hambaliyah, kemudian juga Syafi'iyah, masih tetap Allah Subhanahu wa ta'ala jaga di permukaan bumi. Lah salah satunya adalah madhab Malik rahimahullahu ta'ala. Untuk mengakhiri kisah ini, karena juga memang menjelaskan sebuah biografi ulama tentu tidak bisa waktu yang sangat singkat, tapi saya mengambil poin-poinnya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah juga mendapatkan ujian oleh penguasa Madinah kala itu, gara-gara sebuah fatwa. Jadi suatu ketika Imam Malik ditanya tentang fatwa talak mukrah, talak yang dipaksa, talak yang di bawah ancaman. Ya. Apakah itu sah atau tidak? Jadi Imam Malik kemudian memberikan fatwa bahwa talak mukrah itu tidak sah. Gara-gara fatwa ini kemudian menyebar di kalangan masyarakat Madinah dan juga sampai keluar Madinah. Lah ketika itu fatwa ini bersamaan dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Artinya cicitnya Nabi SAW namanya Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Lah ketika itu
Muhammad ibn Abdullah ini melakukan pemberontakan di zaman itu. Sehingga kemudian dikait-kaitkan dengan fatwanya Imam Malik. Jangan-jangan Imam Malik itu menguatkan tentang khurujnya pemberontakan dari Muhammad ibn Hasan ini. Karena begini, ketika Imam Malik mengatakan talak mukrah itu artinya tidak sah, yang talak mukrah itu tidak sah, berarti pembayatan kepada Bani Abbasiyah juga tidak sah, karena kan Daulah Abbasiyah ini merebut dari Daulah Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah ditumbangkan oleh Daulah Abbasiyah. Seolah-olah kemudian talak mukrah dikiaskan kepada masalah politik. Sejak itulah Imam Malik ditangkap, kemudian didera, sampai akhirnya kemudian tulang sebelah sininya lepas, sehingga Imam Malik kalau sholat kemudian dia tidak bisa meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya bersedekap seperti ini, karena memang di sininya patah, sehingga kalau sholat Imam Malik seperti ini, ya, irsal. Sehingga ada sebagian yang menyangka bahwa itu sunnahnya Nabi SAW yang diajarkan Imam Malik ketika sholat. Jadi ketika takbiratul ihram dia tidak meletakkan dada seperti ini, tapi begini, ya. Mereka tidak tahu bahwa ini karena Imam Malik patah sebelah sininya, dia tidak bisa mengangkat tangannya. Sebab pendapat Imam Malik sendiri tentang masalah meletakkan tangan kanan di tangan kiri ketika sholat itu sunnah. Bahkan diletakkan hadis dalam kitab Muwatta. Ya, sampai sedemikian ujian para ulama dari penguasa. Ya, wallahu a'lam. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita tentang tokoh besar dalam Islam, Imam Malik Darul Hijrah, dan menambah semangat kita untuk bertolabul ilmi. Bersyukur kita tidak seperti mereka harus belajar ke sana kemari. Kitab-kitab para ulama sudah dicetak, tinggal kita baca, kita pelajari, dan kita dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Dhahabi rahimahullahu taala mengatakan bahwa kana waqi asmaran dhakhman saminan. Waqi ini kulitnya agak gelap, kemudian besar dan gemuk. Orangnya besar, gemuk, agak hitam. Suatu ketika Waqi ini datang dari Kufah Syam menuju Mekah, dan badannya sudah gemuk. Artinya tidak ada aib seorang ulama itu gemuk. Karena terkadang ada orang yang mencacati seorang alim itu karena dia gemuk gitu ya. Apa salahnya dengan gemuk? Masa Ustadz gemuk gitu? Wah, ini pasti itu gitu. Gitu ya. Iya. Maka buktinya Waqi bin Jarrah ini gemuk orangnya. Besar, gemuk gitu ya. Sampai dia berjumpa dengan Fudail ibn Iyadh. Fudail ibn Iyadh, ma'ruf qadhi, berjumpa pula di Mekah. Sama-sama melaksanakan haji. Fudail bin Iyadh sempat mengkritik karena gemuknya badan Imam Waqi ini. Apa katanya Fudail? Ma hadas sam wa anta rahibul Iraq. Kenapa badanmu gede begini padahal engkau adalah seorang rahibnya orang Irak? Artinya rahib ini karena dikenal Waqi ini ahli ibadah. Jawabannya Waqi, hada min farahi bil Islam. Ini karena senangnya hatiku terhadap Islam. Makanya senang itulah yang menjadikan badanku gemuk. Maka Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala memberikan catatan bahwa salah satu seseorang menjadi besar badannya itu karena ketenangan hati, bukan karena banyak makan. Orang banyak makan, banyak pikiran, stres, kurus dia ya. Tapi orang senang hatinya, makannya sedikit, gemuk jadi badan tuh. Intinya bahwa gemuk itu bukan aib, bukan cacat. Buktinya Waqi bin Jarrah seorang alim ulama besar di zaman itu, ya gemuk juga badannya. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan lebih gemuk lagi.
Saking gemuknya tidak bisa khutbah berdiri dia. Duduk, ya kan? Karena besar badannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita masuk siapa Waqi Ibnul Jarrah ini. Waqi namanya Waqi Ibnul Jarrah Ibnu Malih Ar-Ru'asi. Kunyahnya Abu Sufyan Al-Kufi. Dia lahir pada tahun 129 Hijriah. Dan ayahnya ini seorang bendaharawan negara di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi ayahnya ini seorang ulama besar, ulama hadis, sama dengan Waqi Ibnul Jarrah, anaknya ulama hadis. Ya kan? Lah, karena dia seorang alim ulama, muhaddisin, dekat dengan Harun Ar-Rasyid. Kedekatan ayahnya dengan Harun Ar-Rasyid itulah menjadikan Harun Ar-Rasyid mengangkat ayahanda Waqi Ibnul Jarrah menjadi bendaharawan, atau mungkin bahasa kitanya menteri keuangan di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia yang kemudian menjadikan keluar masuknya harta ke Baitul Mal ataupun baitu amwalil muslimin. Itu ayahandanya Waqi Ibnul Jarrah. Lah Waqi Ibnul Jarrah ini adalah ulama besar karena memang guru-gurunya juga bukan kaleng-kaleng. Ya. Dia belajar kepada Imam A'mash. Dia belajar kepada Imam Auza'i. Dia belajar kepada Imam Malik Ibn Anas. Dia belajar kepada Sufyan Ats-Tsauri. Dia belajar kepada Sufyan Ibn Uyainah. Dia belajar kepada Hammad Ibn Salamah. Dia belajar kepada Israil Ibn Yunus dan Abdullah Ibn Aun dan banyak lagi gurunya. Tapi cukuplah orang-orang ini kalau disebut memang sudah luar biasa ini. Kalau belajar kepada orang-orang yang saya sebut ini sudah luar biasa. Apalagi Sulaiman Ibn Mihran atau dikenal dengan Al-A'mash rahimahullahu ta'ala. Nanti kita kisahkan siapa Sulaiman Ibn Mihran ini. Lah, suatu ketika karena Waqi ini namanya anak seorang ahli hadis, ya tentu namanya ayah ingin menjadikan anaknya penerus dirinya. Lah kecintaan Imam Waqi kepada ilmu itu sudah nampak sejak kecil. Makanya bapaknya kemudian menyuruh Imam Waqi untuk belajar kepada A'mash. Kata bapaknya, pergi kau ke A'mash, minta hadis kepada dia, belajar kepada dia, mulazamahlah dengannya. Berangkatlah Waqi Ibnul Jarrah masih kecil dan mengatakan kepada A'mash, ya A'mash, hadisni hadisan. Namanya anak-anak gitu ya. Wahai A'mash, saya ingin belajar hadis kepadamu, tolong berikan beberapa riwayat hadis, ceritakan kepadaku. Kagetlah A'mash ini, ngapain anak-anak ini datang kok ngomong begitu ya. Dan A'mash enggak tahu kalau dia anaknya siapa namanya Jarrah Ibn Malih, ya, menteri keuangannya Harun Ar-Rasyid. Jadi kata A'mash, "Mas, muka siapa kamu?" Maka Waqi mengatakan, "Ana Waqi'." Kemudian, "Min aina ant?" Dari mana kamu? Dia mengatakan dari Ru'asi. Maka dia mengatakan, "Saya juga dari Ru'asi. Saya juga orang Kufah." Lalu, di mana kamu dengan rumahnya Jarrah? Kamu dekat rumahnya Jarrah enggak? Katanya A'mash, katanya Waqi, "Huwa abi, dia bapakku." Akhirnya terdiamlah Imam A'mash ini sampai akhirnya mengatakan, karena ketika itu dia tahu bapaknya kaya, dan mengatakan, "Kalau aku ingin menceritakan kepadamu hadis, maka engkau akan harus menggaji diriku. Bilang sama bapakmu, berikan gajiku, aku akan berikan setiap gajiku 5 hadis." Akhirnya berangkat dia Waqi kepada ayahnya dan mengatakan dia tidak mau menceritakan hadis, wahai ayahanda, kecuali setelah kau keluarkan gajinya, katanya. Gaji dulu baru ngajar. Kalau kita ngajar dulu baru gajian gitu. Orang dulu pandai ya.
Nah, gajian dulu, baru saya kasih hadis. Nah, kalau sekarang kasih hadis dulu, baru gajian. Makanya telat-telat gajiannya kan. Coba kalau gajian di awal kan enak ya. Anak mau masuk pondok saya, bayar semua. SPP setahun, nah, senang kita. Ya. Tapi ini enggak, belajar setahun dulu, baru tahun depan bayar SPP. Stres guru-gurunya nggak ada yang digaji. Jadi akhirnya setelah Waki mendengar perkataan A'mas, dia datang kepada ayahnya, kemudian mengatakan bahwa A'mas tidak mau mengajar kepadaku kecuali kau keluarkan gajinya. Maka setiap keluar gajinya, maka setiap itu pula A'mas memberikan 5 hadis. Jadi keluar gajinya 5 hadis. Pokoknya keluar gajinya 5 hadis. Ya. Sampai akhirnya banyak hadis dikuasai oleh Waki ibnul Jarrah, karena Waki ini dikenal hafalannya. Waki ini sekali dengar nggak pernah lupa orangnya. Betul-betul kuat hafalannya. Termasuk Imam Syafi'i itu mengadu hafalan kepada siapa? Kepada Imam Waki. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila Waki su'a hifdin, fa arsyadani bi antarkil ma'asi, wa'lam bi annal ilma nurun, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Imam Waki soal buruknya hafalanku. Menunjukkan apa? Mengadunya Imam Syafi'i kepada Imam Waki itu karena Imam Waki dikenal hafalannya. Enggak pernah lupa gitu, sekali dengar hafal gitu. Makanya Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waki. Aku mengadu kepada Imam Waki soal buruknya hafalanku, maka dia memberikan nasihat kepadaku agar aku meninggalkan maksiat, karena sungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak mungkin masuk ke hati orang yang bermaksiat, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Akhirnya setelah dia belajar kepada Sulaiman ibn Mihran ataupun Al-A'mash ini, mulailah dia belajar kepada guru-guru yang lain yang saya sebut tadi, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, kemudian Malik ibn Anas, dan begitu seterusnya. Lah kita tahu bahwa madrasah yang paling besar yang ada di Kufah itu, yang menempa orang-orang menjadi ulama besar, ulama-ulama hadis di Kufah itu adalah madrasahnya siapa? Madrasahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud inilah yang mengasas di Kufah sehingga melahirkan murid-murid, dan murid-muridnya melahirkan murid-murid, murid-muridnya melahirkan murid-murid, sehingga banyak ulama tersebar. Jasanya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia yang memulai karir, kemudian mendidik orang-orang Kufah sehingga melahirkan banyak ulama. Lah kita tahu bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini adalah orang yang paling mirip Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadhihi wa samtihi, kata ulama. Orang yang paling meniru Nabi dalam segala hal. Dalam segala hal ditirunya oleh Abdullah bin Mas'ud itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik akhlaknya, baik perilakunya, dan begitu seterusnya. Lah Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, ulama setelahnya, muridnya Abdullah bin Mas'ud, adalah orang yang persis akhlaknya seperti Abdullah bin Mas'ud. Kemudian datang Mansur ibn Mu'tamir, itu akhlaknya persis seperti Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Kemudian datang Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini akhlaknya lebih mirip dengan Mansur ibn Mu'tamir. Kemudian setelah Sufyan Ats-Tsauri meninggal, datang Waki ibnul Jarrah. Dia lebih mirip akhlaknya dibandingkan Sufyan Ats-Tsauri. Makanya ketika Sufyan Ats-Tsauri meninggal, dialah yang kemudian menggantikan ulama di Kufah, Waki ibnul Jarrah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, Waki ibnul Jarrah ini dikenal memang orangnya suka puasa, ya, tapi tidak kurus juga badannya. Dia bahkan dikatakan ya sumu dahra. Dia puasa setiap hari. Dia buka itu cuma Idul Fitri, Idul Adha, Yaumus Syak. Selebihnya puasa. Ya. Tapi ya enggak kurus-kurus gitu ya. Jadi kalau orang puasa diet, ya buktinya nih enggak kurus-kurus juga ya, kita tetap aja gemuk gitu ya. Karena memang yang menjadikan gemuk itu hati senang. Kalau hati susah, banyak makan pun kurus. Lah, Imam Waki ini terkenal puasa
yang cukup lama, dan dia selalu membaca Al-Quran sebelum tidur. Sebelum tidur dia baca Al-Quran sulusul Quran, minimalnya sepertiga Quran dia baca setiap mau tidur. Jadi setiap sebelum tidur dia baca Quran, sepertiga Al-Quran sudah dibaca baru dia tidur. Nanti dia terbangun tengah malam, maka dia kemudian melanjutkan bacaan Al-Quran sehingga dalam seminggu itu berkali-kali khatam. Waqi' ibnul Jarrah ini, ya, dalam seminggu itu bisa 2-3 kali khatam Al-Quran. Dan begitulah para ulama, ya, ihtimam mereka dengan Al-Quran luar biasa. Lah suatu ketika ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jal, bahwa Imam Waqi' ibnul Jarrah ini, ingat Imam Waqi' ini orangnya serius, dia tidak bisa bercanda. Jadi kalau dia membuka majelis ilmu seperti ini, seolah-olah murid-murid itu satu nafas. Kalau ada yang gerak saja satu, maka dia langsung keluar ambil sendalnya pulang. Kalau ada murid-muridnya, ada yang batuk, ada yang bergerak, penanya jatuh, kedengaran saja sama Waqi' ibnul Jarrah, maka dia langsung bangkit, ambil sandal, pulang. Nggak ngaji kita. Coba bayangkan. Oh, di zaman sekarang, ya, diterapkan Waqi' ibnul Jarrah ini, nggak ada kajian tuh sampai kiamat. Orang ngaji bawa anak, kan? Ributnya bukan main, gak garu-garuan. Nggak ribut bapaknya, ribut anaknya. Nggak ribut anaknya, ribut istrinya, kan itu. Tak apa-apa, nggak ribut orangnya, handphonenya ribut. Nah, jadi orang sekarang nggak seperti orang dulu. Memang orang dulu serius, seolah-olah satu kajian itu satu nafas gitu. Kalau ada yang dengar gerak sedikit saja, makanya orang dulu itu serius. Ambil pena, ambil buku gini, catatnya. Nggak peduli orang sekitarnya. Oh, itu, ya. Makanya banyak yang berhasil muridnya Waqi' ibnul Jarrah itu menjadi ulama besar, karena majlisnya seperti itu ketatnya, ya. Lah Waqi' ibnul Jarrah ini, dia memiliki keistimewaan di hadapan Harun ar-Rasyid, karena memang ayahandanya sendiri dihormati Harun ar-Rasyid. Diminta berkali-kali untuk jadi qadhi, tapi dia tak mau. Berkali-kali diminta, sudahlah kau jadi qadhi saja di Kufah. Dia tidak mau. Hanya alasannya bahwa penglihatanku kabur, tidak bisa saya jadi qadhi. Sampai berkali-kali dia meminta kepada Harun ar-Rasyid untuk tidak dijadikan qadhi. Akhirnya Harun ar-Rasyid paham, memang dia nggak mau. Jadi begitu para ulama, ya, mereka kalau dijadikan hakim itu tidak mau. Kalau zaman sekarang kan rebutan tuh jadi hakim, apalagi hakim agung, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah suatu ketika masa-masa belajar Imam Waqi' ini, dia sedang catat hadis, habis pula penanya. Kemudian di sampingnya ada pena nganggur punya kawannya, main ambil saja, kemudian dicoret-coret dia. Ya. Selesai kajian dibalikin lagi tanpa izin, ya. Tanpa izin, karena memang orang nggak sadar gitulah. Orang lagi belajar serius gitu kan, tahu-tahu habis penanya. Jadi nggak sadar, main ambil aja yang pena di sekitar, kemudian terus sampai selesai kajian. Baru setelah dia pulang ke rumah sadar, oh iya juga, tadi pena orang saya pakai, katanya. Saking nggak sadar gitu. Gosop bahasa kitanya, ya. Akhirnya kemudian dia pulang, dia minta kepada ayahnya uang beberapa dinar, didatangi orang yang punya pena dicari, habis itu diganti dengan beberapa dinar yang kalau dia beli 100 pena bisa. Karena dia sudah memakai pena tanpa izin, seperti itu. Kemudian juga kita tahu bahwa mazhabnya Waqi' ibnul Jarrah ini lebih banyak terpengaruh dengan mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafi, karena maklum di Syam, ya. Sehingga selalu bermasalah, berselisih dengan Sufyan ibn Uyainah yang ada di Mekah. Karena kita tahu bahwa lebih dekat kepada mazhab ahli hadis gitu, dengan Malikiyah sana kan. Sementara Syam ini kan Hanafiyah. Jadi ada cekcok antara Waqi' ibnul Jarrah dengan Sufyan ibn Uyainah dan ulama Mekah khususnya. Karena kita tahu mazhab Hanafi beda cara pandangnya di zaman itu. Jadi sebab inilah akhirnya Waqi' ibnul Jarrah ini mendapatkan mihnah, ujian besar, hampir dibunuh. Jadi suatu ketika dia haji, ketika haji itu berkumpullah orang-orang Mekah. Kesalahannya satu, Waqi' ibnul Jarrah ini,
dia meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya itu adalah palsu. Ya, dhaif mungkin ya. Hadisnya dhaif. Artinya tidak sampai kepada dia tentang ilmu hadis itu. Dia sangka hadis itu sahih. Tapi menurut orang-orang Mekah itu hadis itu lemah. Bahkan hadis itu membahayakan, cenderung menghina Quraisy. Jadi ketika dia membacakan hadis itu, marah orang-orang Quraisy itu. Akhirnya kemudian mereka meminta kepada Utsmani yang menjadi gubernur Mekah kala itu agar menangkap Waqi' ibn al-Jarrah dan membunuhnya karena dia sudah jadi zindik katanya. Betul-betul ditangkap Imam Waqi' ini. Ditangkap, dimasukkan ke penjara. Kemudian setelah digodok pasal-pasal tertentu yang cocok untuk diterapkan kepada Imam Waqi', keluarlah putusan bahwa Imam Waqi' harus dibunuh. Maka disiapkan satu tiang gantungan, mau disalib, gitu ya. Lah mendengar bahwa Waqi' ibn al-Jarrah ini mau disalib, mau dihukum oleh Khalifah Utsmani, Gubernur Utsmani yang memimpin Mekah kala itu, Sufyan ibn Uyainah ini mendengar. Padahal Sufyan ibn Uyainah dengan Imam Waqi' ini selalu gaduh. Pendapatnya selalu berlainan gitu kan. Maka beranjaklah Sufyan ibn Uyainah ini datang kepada Khalifah Utsmani dan mengatakan, salah apa Waqi'? Kenapa kalian akan gantung dia? Kata Khalifah Utsmani, menurut Fulan bin Fulan, para ulama kita, dia sudah menyimpang. Dia sudah meremehkan orang-orang Quraisy, bahkan dia meragukan tentang Rasulullah, dia zindik, patut untuk dibunuh. Hukuman mati. Kata Waqi' ibn al-Jarrah, dia menjelaskan kepada Khalifah Utsmani dan mengatakan, ya Khalifah, Anda tidak tahu siapa Waqi'. Waqi' itu adalah Imam Syekhul Islam, Imamul Kufah. Dia adalah Syekhul Islam, imamnya orang-orang Kufah. Lau halakal Waqi' halakal Kufah. Kalau seandainya orang ini hancur, hancurlah orang Kufah. Dia orang satu-satunya yang alim di Kufah. Bebaskan dia. Kata Utsmani, tidak bisa. Saya sudah putuskan dia harus mati. Akhirnya dijelaskan sama Sufyan ibn Uyainah ini, ya Khalifah, kamu tidak tahu bapaknya Imam Waqi' itu siapa? Dia adalah Menteri Keuangan, orang dekatnya Harun ar-Rasyid. Kalau kau bunuh anaknya, siap-siap aja kau berhadapan dengan bapaknya. Takut-takuti dengan bapaknya. Ya. Kamu ini masih di bawah kekuasaan Harun ar-Rasyid, jangan macam-macam. Bapaknya Menteri Keuangan loh ya. Dia dekat Harun ar-Rasyid. Dan Waqi' juga dekat dengan Harun ar-Rasyid. Kalau mereka dengar kau bunuh Waqi', masalah kamu jabatanmu. Wow, baru pusing dia dengar gitu kan. Dia baru tahu siapa Al-Waqi' ibn al-Jarrah ini. Mikir, akhirnya nggak jadi. Takut kekuasaannya digoyang. Kemudian dilepas. Ya. Ketika dilepas itulah para ulama yang tidak cocok dengan dia marah kepada Khalifah Utsmani. Kenapa kau lepaskan si zindik itu? Macam-macam ceritanya. Dan subhanallah, memang para ulama itu ada saja ujiannya. Akhirnya Sufyan ibn Uyainah mengatakan, fir wala ta'ud. Lari, jangan kau balik lagi ke sini katanya. Katanya, lari, jangan kau balik lagi ke sini. Fir wala ta'ud. Suruh pulang ke Kufah, jangan balik lagi. Dari situlah maka akhirnya dia dipersulit untuk haji. Karena tahu dia ada kasus di Mekah ya. Sampai suatu ketika pernah haji sekali lagi, tapi setelah itu di perjalanan kemudian dia meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun di antara pujian para ulama, di antaranya adalah dikatakan oleh Muhammad ibn Sa'ad, kana thiqatan ma'munan aliman rafi'an kathiral hadis hujjatan. Beliau Imam Waqi' itu seorang yang thiqah, terpercaya riwayatnya, seorang alim, tinggi kedudukannya, banyak riwayat hadisnya dan dijadikan hujjah. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Qa'nabi. Semalam kita sudah tahu siapa Imam Qa'nabi, muridnya Imam Malik. Dan riwayat Muwatta yang paling sahih adalah dari Qa'nabi dari Malik. Abdullah ibn Maslamah namanya. Al-Imam Qa'nabi
Dan dia jadi gurunya Imam Bukhari kan. Imam Bukhari mengambil riwayat daripada Imam Qanabi karena dia muridnya Imam Malik. Apa kata Imam Qanabi? Kunna inda Hammad ibn Zaid sanata sab'in. Wa kana indahu Waqi'. Falamma qama qalu hadha rawiyati Sufyan. Faqala hadha in syi'tum arjah min Sufyan. Kata Qanabi, kami waktu duduk-duduk bersama Hammad ibn Zaid, maka ketika kemudian Waqi ketika itu berada di situ kemudian pergi dari majelis. Orang-orang pun memuji Imam Waqi dan mengatakan dialah rawinya Sufyan. Atau kalau kalian mau katakan dia lebih baik dibandingkan Sufyan. Bayangkan orang-orang sampai mengatakan dia lebih baik daripada Sufyan. Kemudian Yahya bin Ma'in mengatakan, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhadditsu lillah ghaira Waqi'. Demi Allah aku tidak melihat seseorang pun yang menceritakan hadis karena Allah kecuali Waqi'. Wa ma ra'aitu rajulan ahfad min Waqi'. Aku tidak melihat orang yang paling hafal kecuali Waqi'. Wa Waqi'u fi zamanihi kal Auza'i fi zamanihi. Kedudukan Waqi' di zamannya persis seperti Imam Auza'i di zamannya. Kemudian juga dikatakan oleh Abdul Razak, ra'aitu Thawriya wa ibn Uyainata wa Muammaran wa Malikan wa ra'aitu fama ra'at ainayya qad mithla Waqi'. Aku sudah melihat Sufyan Ats-Tsauri, katanya Abdul Razak. Aku melihat Ibnu Uyainah, aku melihat Muammar, aku melihat Imam Malik, aku melihat fulan. Sungguh ketika aku melihat Imam Waqi', aku tidak pernah melihat semisalnya. Luar biasa itu pujiannya ya. Kemudian juga dikatakan anaknya Imam Ahmad, Abdullah ibn Imam Ahmad, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, sami'tu abi, aku mendengar bapakku ngomong, kana Waqi' hafidhan ma ra'aitu mithlah. Adalah Waqi' orang yang paling hafid, paling mantap hafalannya, dan aku tidak pernah melihat seperti dia. Bahkan dijelaskan oleh Jarir, dia berkata, ja'ani Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak datang kepadaku, fakultulahu, dan aku katakan kepadanya, ya Aba Abdurrahman, man rajul al-Kufatul yaum, siapakah ulama Kufah hari ini? Fasakat. Maka Abdullah bin Mubarak pun diam. Thumma qal, kemudian dia mengatakan, Waqi' ibnul Jarrah. Kamu ingin tahu ulama Kufah hari ini? Dialah Waqi' ibnul Jarrah. Kemudian juga dijelaskan di antara hafalannya, kenapa dipuji oleh para ulama hafalannya itu? Karena banyaknya para ulama yang mengatakan seperti itu. Di antaranya adalah dari Ali ibn Hashram, ma ra'aitu biyadi Waqi' kitaban qat. Aku tidak pernah melihat Imam Waqi' itu kalau belajar bawa buku. Persis kayak antum. Kalau belajar nggak bawa buku gitu ya. Tapi karena dia itu sekali dengar langsung hafal lah. Gak ada masalah kan gitu. Kalau kita kan sekali dengar langsung keluar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan masuk telinga kanan, keluar dari telinga kanan, mental. Karena ngantuk gitu ya. Jadi itulah Imam Waqi'. Karena kuatnya hafalan, dia nggak pernah bawa buku sama sekali. Karena dia kuat hafalannya. Katanya Ali ibn Hashram, ma ra'aitu biyadi Waqi' kitaban qat. Innama huwa hifdhun. Sesungguhnya yang dibawa dia adalah hafalan. Fasa'altuhu an adwiyatil hifdi. Aku tanya, katanya Ali bin Hashram, apa kunci hafalannya? Maka Imam Waqi' mengatakan tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat, maka itu kunci hafalan. Kemudian juga dikatakan Yahya bin Ma'in, ma ra'aitu ahfad min Waqi'. Aku tidak melihat orang yang paling hafal dibandingkan Waqi'. Ishaq ibn Rahawai, seorang alim ulama Syafi'i, mengatakan, hifdhi wa hifdhu Ibnil Mubarak wa hifdhu Waqi'. Kalau kusamakan hafalanku, kemudian hafalan Ibnu Mubarak, kemudian hafalan Waqi', sungguh Waqilah orang yang paling hafal di antara kami semua. Itu pengakuan Ishaq ibn Rahawai ya. Luar biasa. Kemudian di antara adab dan karamnya dijelaskan oleh Sa'ib. Dia mengatakan, jalastu Waqi' ibnul Jarrah
sab'a sinin. Aku sudah duduk bersama Waqi itu berapa tahun? 7 tahun. Fama ra'aituhu, maka aku tidak pernah melihat, wallahi hasatun biyadi. Wa ma ra'aituhu jalasa majlisa fataharraka. Wa ma ra'aituhu illa mustaqbilal qiblah wa ma ra'aituhu yahlif billah. Aku tidak pernah melihat dia menggoyang-goyangkan tangannya main-main. Aku tidak pernah melihat dia duduk kemudian bergerak sana sini. Aku tidak melihat kecuali menghadap kiblat. Aku tidak melihat dia suka bersumpah dengan Allah. Dia kalau sudah ngajar kayak patung. Qala haddatsana qala kaku gitu ya. Ya. Tapi begitulah Imam Waqi. Kemudian juga diriwayatkan dari Waqi, ada seorang laki-laki aghlab lahu fadakhala baitah fa'afara wajhahu thumma kharaja ila ar-rajul faqala zid waqi'an bi dhanbihi falaulahu ma sallattu alaihi. Jadi suatu ketika Imam Waqi ini dicela-cela. Ada orang marah-marah depan rumahnya, dimaki habis, samun habis, dimaki semuanya, kata-kata enggak enak semua keluar. Imam Waqi hanya mandang orang itu. Sudah. Ya. Dia mengatakan, wallahi demi Allah, ma tasubbuni illa min ajli dzambi. Aku demi Allah, kau tidak mencelaku kecuali karena dosaku. Zid, kalau gitu tambah celaanmu kepada aku. Ya. Aku tahu tidaklah kau mencela aku kecuali karena dosaku. Kalau gitu kau tambah celaanmu kepada aku. Cela lagi, enggak apa-apa. Ngomong terus. Coba ada enggak orang kayak gitu ya? Ya. Jadi kalau antum dimaki orang itu senang. Ya ini karena dosa saya, terus maki saya, maki gitu. Jadi orang sabar seperti ini, dia menyalahkan dirinya, bukan orang yang mencelanya. Oh, kalau zaman sekarang dimaki jangan main-main. Ambil pisau tusuk balik kan. Terus ngajar dia maki saya. Ya. Jadi bagaimana Imam Waqi sampai mengatakan setiap orang yang memaki dirinya justru senang dia dan merasa bahwa itu adalah dosa yang dilakukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sufyan ibn Uyainah adalah satu di antara ulama yang tinggal di Mekah. Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya. Sampai-sampai teman-teman atau kawan-kawan sezamannya dari kalangan para ulama meninggal dunia. Dan dia tetap diberikan usia yang panjang. Apabila bertanya kepada orang Yaman, masih hidupkah ulama fulan? Maka orang-orang Yaman mengatakan telah meninggal. Apabila dikatakan kepada penduduk Irak, masih hidupkah ulama kalian yang ada di Irak? Maka mereka pun mengatakan telah meninggal. Dan begitu seterusnya. Kecuali Sufyan ibn Uyainah Allah berikan usia panjang. Sehingga kala itu dialah satu-satunya ulama yang ada di permukaan bumi yang paling alim. Karena sudah tidak ada lagi orang yang hidup sezamannya. Dia sendiri hidup. Sehingga tidak ada majlis yang paling banyak dihadiri para talabatul ilmi melebihi majlisnya Sufyan ibn Uyainah ini. Satu dunia tumplak kekah. Hanya ingin belajar kepada Sufyan ibn Uyainah karena para ulama sezaman dengan dia meninggal dunia. Sehingga tujuan para talabatul ilmi dari berbagai macam penjuru dunia, dari Kufah, dari Basrah, dari Yaman, dari Syam, dari Wara'an Nahar, dari mana-mana negeri, datang ke Mekah itu hanya ingin belajar kepada Sufyan ibn Uyainah, sehingga yang belajar kepada dia khalqun katsir, makhluk yang sangat banyak tidak terhitung jumlahnya, saking banyaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sufyan ibn Uyainah adalah ayahnya. Dijelaskan bahwa Uyainah tinggal di Kufah di Irak.
Lah ayahnya Uyainah ibn Abi Imran ini dijelaskan bahwa dia seorang penjual emas. Tukar emas dengan perak, bahasa kitanya money changer lah. Bahasa Arabnya soirafi namanya. Kalau bahasa kitanya money changer. Lah karena banyak hutang, akhirnya kemudian seluruh kekayaannya dijual. Menutupi hutangnya. Kemudian satu keluarga hijrah dari Kufah menuju Mekah. Ketika itu Sufyan usianya masih 3 tahun dan memiliki beberapa saudara. Ada yang mengatakan 4 bersaudara, ada yang mengatakan 6 bersaudara. Sufyan ini paling bungsu. Dan ketika sampai di Mekah usianya 3 tahun. Lah ketika itu memang bapaknya yuhibbul ilma wa majalisal ulama. Memang bapaknya cinta dengan ilmu dan majelis ulama. Jadi ketika Sufyan masih kecil usia 3 tahun itu dibawa sama bapaknya ke majelis Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini adalah tabi'in yang berjumpa dengan para sahabat. Lah ketika kemudian besar, Sufyan ibn Uyainah masih hafal tuh. Dulu waktu aku usia 3 tahun aku diajak bapakku, itu kecerdasan hafalan Sufyan. Di usia 3 tahun dia masih ingat loh ya. Dan saya nggak yakin antum di usia 3 tahun antum ingat kan? Tah main kelereng, tah main apalah terserah kan gitu kan. Pasti antum nggak ingat kan gitu. Nggak mungkin ingat. Waktu saya 3 tahun ini keluar umbel atau tidak, nggak tahu kita, ya kan? Tetapi karena kecerdasan hafalan Sufyan, dia ingat tuh usia 3 tahun itu, bayangkan. Usia 3 tahun dia ingat, dulu aku dibawa bapakku ke majelisnya Atha bin Abi Rabah katanya. Luar biasa ajaib Sufyan ibn Uyainah. Lah ibunya itu juga cinta dengan ilmu. Akhirnya kemudian diarahkan oleh ibundanya Sufyan ibn Uyainah sehingga di usia 5 tahun sudah hafal Quran. Usia 5 tahun sudah hafal Quran. Pertanyaannya usia 5 tahun anak sekarang ngapain itu? Kan gitu ya. Usia 5 tahun anak sekarang ya jajan kerjanya, apalagi ke warung busri itu. Anak-anak kecil ya. Ya, 5 tahun gitu ya. Tapi Sufyan ibn Uyainah ini 5 tahun sudah hafal Quran. Luar biasa. Sampai suatu ketika masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Sufyan ibn Uyainah ini kemudian ketika masih kecil, ketika usianya sekitar 7-10 tahun gitu ya, berjumpa pula dia dengan seorang ulama yang bernama Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar itu salah satu muridnya Imam Zuhri. Lah Amr ibn Dinar ini ulama besar Mekah kala itu. Sufyan masih kecil. Masih 10 tahunan gitu kan. Tetapi sudah hadir di majelisnya siapa? Amr ibn Dinar. Jadi suatu ketika perdana dia menghadiri majelisnya Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar ini membacakan 17 hadis. Kalau disebut hadis bukan matannya saja, tapi dengan sanadnya. Sampai kepada Nabi SAW. Lah kemudian Sufyan kecil ini usia 10 tahun ini ingin mendekat kepada Amr ibn Dinar, dan Amr ibn Dinar itu adalah ulama dunia, kabirul hufad. Jadi dia perhatikan dari pintu mana dari Masjidil Haram kalau dia masuk itu. Akhirnya setelah majelis ilmu kemudian diikuti. Oh, dia kalau datang lewat sini, kalau pulang lewat sini. Karena Masjidil Haram itu kan banyak pintunya tuh. Kan kalau pertama ke sana bisa nyasar itu, pintunya sama semua. Ya kan? Lah, akhirnya kemudian pada hari berikutnya Amr ibn Dinar kan datang pakai keledai. Pakai keledai, keledai itu sekelas Corolla. Corolla ke Corona. Ya. Kalau yang sekelas Avanza itu unta, ya, unta lah sekelas Avanza. Kalau unta merah sekelas Fortuner gitu ya. Kalau keledai ya Corolla lah, Corolla tahun 77.
Ya namanya ulama kan, nggak mungkin lah yang bagus-bagus, sederhana ulama ya. Amr bin Dinar naik keledai. Jadi ketika sampai saja kemudian di pintu Masjidil Haram, langsung nih Sufyan ibn Uyainah ini mengambil tali kekangnya. Kemudian dia menawarkan tangannya seperti ini agar kakinya dia itu turun lewat tangannya. Nah, kesinilah gitu maksudnya. Kakinya ke sini gitu. Biar turun lewat tangannya. Itu usia 10 tahun tuh. Ingin menghormati ulama. Lah disitulah takjub Amr ibn Dinar. Kemudian mengatakan jangan. Kemudian diusap kepalanya. Lah ketika itu mengatakan, Ista'zin li ya Syekh. Izinkan anakku ya Syekh. Saya ingin membacakan hadis yang kuajarkan kemarin. Dari hafalanku. Jadi sambil berjalan dari Himar menuju Masjidil Haram dibacakan tuh. Subhanallah, tidak ada yang salah satupun, tidak ada lahan sedikit pun. Disitulah takjub Amr ibn Dinar di usia yang belum balik, tetapi anak ini sudah punya kecerdasan. Makanya Amr Dinar kemudian mengatakan, engkau harus jadi murid khususku. Ya, jadi dihormati betul tuh. Umur 10 tahun, maka Amr ibn Dinar mengumumkan kepada murid yang sudah tua-tua itu, ini murid khusus saya. Jadi kalau seandainya dia datang dari rumah itu sudah gagah umur 10 tahun ya, sudah gagah, bawa, kalau anak sekarang bawa tas Batman gitu ya, bawa pena, bawa apa gitu ya. Anak sekarang kalau mau sekolah lah gitu kan. Nanti masuk Masjidil Haram, apa kata orang-orang? Ibsahu faqad ja'akum syekhun saghir katanya. Awas, awas, kasih jalan, telah datang syekh kecil katanya. Akhirnya sampai depan, duduk di depan. Makanya kalau ada hadis yang dicantumkan baik dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Sunan Abi Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, sanadnya dari Sufyan an Amr. Sufyan an Amr maksudnya siapa? Sufyan ibn Uyainah dari Amr ibn Dinar. Ya, kalau ada kalimat haddatsana Sufyan an Amrin, berarti maksudnya Sufyan ibn Uyainah dari Amr ibn Dinar, bukan Sufyan Ats-Tsauri. Walaupun Sufyan Ats-Tsauri mengambil hadis dari Amr ibn Dinar tapi sedikit. Begitu juga Zuhri. Ya. Pada ulama besar tuh. Kenapa? Karena Sufyan ibn Uyainah ini memang melazimkan dirinya dengan hadis-hadis Amr ibn Dinar. Maka dalam hadis, kitab-kitab hadis, baik kutubus sunan gitu kan, ataupun kutubus sahih, biasanya ada kalimat an Sufyan an Amri ibn Dinar. Maksudnya Sufyan ibn Uyainah, bukan Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika usia 15 tahun, maka ketika itu kan dia sudah belajar ke banyak ulama tuh. Berjumpalah dengan Mis'ar ibn Kidam, seorang ulama Mekah juga, Mis'ar ibn Kidam. Disuruhnya apa? Ngajar, kamu sudah jadi syekh, itu usia 15 tahun tuh. Kenapa kamu tidak memberikan fatwa? Saya masih kecil katanya, 15 tahun gitu. Ngecil gimana? Kamu sudah belajar kepada Amr ibn Dinar, kamu sudah belajar kepada Zuhri, kamu sudah belajar kepada ini, itu macam-macam. Berikan fatwa di Masjidil Haram. Tapi dia tidak mau. Dia tidak mau, dia ingin terus belajar dan dia menghindari memberikan fatwa. Bahkan ketika di musim haji, dan itu usianya sudah 20 tahun lebih ketika itu. Jadi ulama-ulama dari daerah-daerah itu datang, seperti dari Syam, dari Mesir, dari Yaman itu datang ke Mekah. Jadi ketika musim haji itu berjumpa dengan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini dua Sufyan ini. Satu Sufyan ibn Uyainah, satu Sufyan Ats-Tsauri. Dua Sufyan namanya. Dan dua-duanya ulama dunia. Sama dengan Hamadan. Hammad ibn Zaid dan Hammad ibn Salamah. Itu dua ulama besar di zaman ulama dunia itu. Ketika itu ada 4 ulama dunia. Sufyan ibn Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Hammad ibn Zaid, Hammad ibn Salamah. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, wallahi mattajartu illa li arbah. Demi Allah, aku tidak jadi peniaga, jadi pedagang. Tidaklah aku jadi pedagang kecuali karena 4 ulama ini. Kata Abdullah bin Mubarak kan orang kaya kan. Orang kaya Irak tuh ya.
Bahkan kalau seandainya dibagi-bagikan kekayaannya cukup untuk sepertiga penduduk Irak itu. Saking kayanya Abdullah ibn Mubarak itu. Padahal dia ulama besar tuh ya. Kata Abdullah ibn Mubarak, demi Allah aku tidaklah aku berdagang menjadi kaya raya seperti ini kecuali karena 4 ulama. Satu Sufyan ibn Uyainah, satu Sufyan al-Thawri, satu Hamad ibn Zaid, dan ibn Salamah. Karena yang menggaji mereka itu adalah Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak itu menggaji 4 ulama ini. Walaupun yang digaji bukan hanya 4 ulama, ada 500 ulama lebih digaji. Salah satunya Fudhal bin Iyad, sudah saya ceritakan. Tetapi tujuan utama menggaji itu 4 ulama ini. Jadi tiap bulan dikirim duit itu. Harusnya di masa corona ini bukan ojol saja yang diperhatikan ya. Harusnya Pak Ustadz juga diperhatikan harusnya. Karena Ustadz juga manusia. Ustadz juga manusia, perlu makan ya, perlu makan, perlu beras. Ini yang ojol aja. Apa Ustadz harus jadi ojol dulu baru dibantu? Iya, Ustadz ini harus dipakaikan dulu helm ojol lah, baru dapat tentu bantuan. Kalau belum pakai helm ojol belum dapat. Iya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi Sufyan ibn Uyainah kembali. Sufyan ibn Uyainah, subhanallah ya, ikhwan. Banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil. Di antaranya, sebelum saya kisahkan, saya akan sebutkan beberapa pujian dulu para ulama. Pertama, berkata Ibnul Mubarak ketika bicara tentang Sufyan ibn Uyainah. Qala Ibnul Mubarak su'ila Sufyan al-Thawri an Sufyan ibn Uyainah faqala dhaka ahadul ahadin wa ma aghrabu. Katanya Ibnul Mubarak, aku bertanya kepada Sufyan al-Thawri, bagaimana menurutmu tentang Sufyan ibn Uyainah? Katanya Sufyan al-Thawri itu satu-satunya orang yang paling aneh. Ya. Kenapa? Dia alim, hafid, faqih, semua ada. Cerita fikih dia gudangnya, cerita hadis dia gudangnya, cerita tafsir dia gudangnya. Pokoknya dia ulama dunia. Makanya Abu Hatim Ar-Razi yang sudah saya ceritakan kisahnya, Sufyan ibn Uyainah imamun thiqatun kana a'lamu bihadisi Amr ibn Dinar min Syu'bah. Sufyan ibn Uyainah adalah imam yang thiqah. Dan dia orang yang paling paham dengan hadis Amr ibn Dinar dari Syu'bah sendiri. Padahal Syu'bah itu banyak mengambil hadis dari Amr ibn Dinar. Tetapi riwayat Ibn Uyainah lebih alim dibandingkan Syu'bah periwayatan dari Amr ibn Dinar. Kata Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian Yahya bin Ma'in huwa asbatun nas. Dia manusia yang paling mantap, paling kokoh, paling kuat fi Amr ibn Dinar dalam hadis-hadis Amr ibn Dinar. Bahkan dikatakan oleh para ulama juga, diantaranya perkataan Bishr ibn Mufaddil, ma baqiya ala wajhil ardi ahadun yushbihu Sufyan ibn Uyainah. Tidak ada di permukaan bumi ini yang bisa persis. Nah, artinya tidak ada tandingan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Keluasan ilmunya diakui Imam Syafi'i. Jadi keluasan ilmunya Sufyan ibn Uyainah sampai diakui oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan wajadtu ahaditsal ahkami kulliha inda Ibni Uyainah siwa sittata ahadits. Wa wajadtuha kullaha inda Malik siwa 30 haditsan. Katanya Imam Syafi'i, aku dapati seluruh hadis-hadis yang bicara tentang hukum-hukum, ya hukum ibadah, hukum muamalah, itu aku baca dari hadis-hadis Ibn Uyainah kecuali 6 hadis. Begitu juga aku dapati banyak hadis-hadis dari Malik kecuali 30 hadis. Kemudian Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan kana Ibn Uyainah min a'lamin nasi bi hadisil Hijaz. Imam Ibn Uyainah adalah orang yang paling alim dengan hadisnya Hijaz. Kemudian di antara syuyukhnya, siapa guru-gurunya dan siapa murid-muridnya.
Di antara guru-gurunya, tadi sebutkan yang pertama Amr ibn Dinar, kemudian Abdul Malik ibn Umair, kemudian Abu Ishaq As-Sabi'i, nanti saya kisahkan kisahnya menarik, Abu Ishaq As-Sabi'i. Kemudian Al-Aswad ibn Qais, kemudian Ibrahim ibn Musa, Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah, Israel ibn Musa, kemudian juga Humaid ibn Qais Al-A'raj, Ja'far As-Sadiq, dan lain sebagainya. Ini murid-muridnya banyak sekali. Ya. Adapun murid-muridnya Imam A'mash. Imam A'mash menarik lagi kalau kita ceritakan, karena A'mash ini orang yang buta, tapi jadi ulama besar. Ya. Imam A'mash, kemudian Syu'bah juga muridnya. Syu'bah sudah saya ceritakan, Syu'bah. Abu Bistam. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri juga mengambil hadis dari Sufyan ibn Uyainah, termasuk gurunya juga. Kemudian Abu Ishaq Al-Fazari, Hamad ibn Zaid, Hasan ibn Hayy, kemudian Ibnul Mubarak, Qais ibn Rabi, dan banyak lagi para ulama yang menjadi murid-murid beliau. Dia ulama dunia melahirkan ulama dunia. Ulama dunia yang melahirkan ulama dunia ini Sufyan Ats-Tsauri ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan cerita beberapa kisah dari perjalanan hidupnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kisah dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi suatu ketika Sufyan ibn Uyainah ini sedang tawaf, dan dia orang yang paling banyak melaksanakan haji. Sufyan ini gak kehitung, karena ya orang Mekah, ya wajar lah ya. Jadi ketika tawaf, rupanya di belakang dia ada Khalifah Harun Ar-Rasyid, sedang tawaf juga. Sufyan ibn Uyainah tidak tahu kalau itu Harun Ar-Rasyid, tapi Harun Ar-Rasyid tahu dia Sufyan ibn Uyainah. Itulah ulama. Kadang-kadang kita nggak kenal dia, dia kenal kita, gitu kan. Jadi suatu ketika Harun Ar-Rasyid ini ketika selesai tawaf langsung ditepuk bahunya dan mengatakan, "Ata'rifuni ya ibn Uyainah? Apakah kau kenal siapa aku?" Gitu ya. Sufyan ibn Uyainah tidak kenal, padahal khalifahnya itu Harun Ar-Rasyid, gitu ya. Kata Harun Ar-Rasyid, "Ana Harun Ar-Rasyid. Saya Harun Ar-Rasyid." Nah, terus kalau kamu Harun Ar-Rasyid mau apa? Ya. Artinya ini kemudian terjadi dialog sampai akhirnya kata Harun Ar-Rasyid, "Ya ibn Uyainah, bagaimana kalau seandainya kamu datang kepadaku, kau ajari aku dan seluruh keluargaku dan anak-anakku. Bagaimana kalau seandainya kau datang kepadaku, kau ajari aku, ajari anak-anakku dan keluargaku." Katanya Sufyan ibn Uyainah, "Ya Khalifah, mustahil, tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah azza wa jal, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar." Janganlah kalian condong kepada orang-orang zalim, nanti disentuh api neraka. Jadi Harun Ar-Rasyid dianggap zalim sama Sufyan Ats-Tsauri ini. Sufyan ibn Uyainah ini kan itu. Jangan seseorang itu menyandarkan diri kepada orang-orang zalim, nanti neraka menyentuh dia, kan? Enggak mau. Ya. Karena Sufyan ibn Uyainah itu tidak mau ada kebaikan dari penguasa. Makanya ketika ditawarkan Harun Ar-Rasyid uang yang banyak dan akan diberikan tiap bulan, dia menolak, tidak mau. Tidak mau. Dia mencukupkan dengan kiriman dari siapa? Abdullah ibn Mubarak. Tidak mau dia. Berani dia menasihati penguasa. Afdalul jihad kalimatul haq inda sultani al-jair. Padahal Harun Ar-Rasyid kan khalifah luar biasa, ikhwan. Bukan khalifah kaleng-kaleng, dia ulama pos khalifah kan itu ya. Tapi Sufyan ibn Uyainah membacakan ayat itu seorang ingin memberikan nasihat kepada sang khalifah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya seseorang ulama tidak boleh bersandar kepada penguasa. Kalau penguasa itu penguasa zalim, tidak boleh. Kita boleh taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf. Tapi hal-hal yang tidak ma'ruf, yang bermaksiat kepada Allah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh. Kemudian kisah yang kedua tentang Sufyan ibn Uyainah.
Disebutkan oleh Ahmad ibn Nadhr al-Hilali, jadi suatu ketika aku mendengar dari bapakku, dia berkata, kemudian dakhala masjid, fakana ahlul majlisi tahawanu bihi li sighari sinni. Jadi suatu ketika kuntu fi majlisi Sufyan ibn Uyainah fa nadhara ila as-sabi dakhala al-masjid. Katanya Ahmad ibn Nadhr al-Hilali, aku mendengar bapakku bercerita, kuntu fi majlisi Sufyan ibn Uyainah, dan majelisnya Sufyan ibn Uyainah sudah saya katakan banyak santrinya. Kalau ulama itu mungkin ada 100.000, 200.000 orang yang ngaji. Ini gak terhitung saking banyaknya. Masjidil Haram tuh bejubel orang yang ngaji sama Sufyan ibn Uyainah itu. Karena satu-satunya ulama yang dipanjangkan usia, dan ulama di sezaman dia meninggal dunia dan dia masih hidup. Jadi katanya Ahmad ibn Nadhr, Sufyan ini nadhara ila sabi, dia melihat kepada anak kecil dakhala al masjid. Ada anak kecil masuk ke masjid dan dia sedang berada di majlis ilmu. Kemudian fakana ahlu majlis tahawanu bihi li sighari sinni. Lah orang-orang yang hadir di situ itu merendahkan anak kecil ini. Namanya yang ngaji antum-antum gitu. Rupanya si Said di sini pula duduk dia gitu ya. Antum kan udah tua tuh, Said masih kecil gitu. Jadi pandangan antum nih kepada Said, ngapain lah si Said tuh kecil-kecil di sini kan, itu bahasanya kan. Main-main gitulah. Kamu belum waktunya belajar gitu. Maka ketika manusia melirik kepada anak kecil yang baru datang itu, yang duduk itu, dan mereka meremehkan anak itu, faqala Sufyan, maka Sufyan mengatakan, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Dia bacakan ayat surah An-Nisa ayat 94. Kadzalika kuntum min qablu, begitulah kalian sebelum sekarang jadi dewasa-dewasa ini kan. Famannallahu alaikum, maka Allah berikan karunia kepada kalian. Ingat, jangan meremehkan anak kecil, kalian juga pernah kecil masalahnya. Pernah kecil. Bahkan yang kecil itu siapa tahu nanti dia jadi ulama besar. Kemudian Sufyan ibn Uyainah menceritakan dirinya. Kata Sufyan ibn Uyainah, ya Nadhr, lau ra'aitani, kalau engkau melihat dulu aku ketika belajar kepada siapa? Amr ibn Dinar. Ketika itu wali asyara sinin, usiaku masih 10 tahun, teman-temanku sudah tua. Kemudian sementara tuli khamsata ashbar, tinggiku 5 jengkal. Nah, 5 jengkal. Tinggiku 5 jengkal. Dulu aku 10 tahun, tinggiku 5 jengkal, katanya. Kemudian wa wajhika dinar, wajahku seperti uang dinar, bulat. Masih bulat. Dia mengkisahkan dirinya gitu ya. Kemudian thiyabi sighar, pakaianku kecil pendek. Mami qisar, kemudian imamahku juga pendek gitu kan. Wa na'lika adanil fa, kemudian kedua sandalku seperti telinga tikus. Jadi dia dikisahkan kisah, dulu aku masih 10 tahun ya kan, tinggiku pun 5 jengkal gitu ya, pakaianku masih pendek, imamahku juga pendek, kemudian sandalku seperti telinga tikus. Jadi dijelaskan tuh, terus disifatkan. Kemudian walakin, akan tetapi, aku datang ke majlis Zuhri, aku datang ke majlis Amr ibn Dinar, wal an kama ra'aitumuni, dan sekarang kalian bisa lihat aku sekarang ini. Artinya apa? Jangan remehkan anak-anak gitu. Jangan remehkan anak-anak. Terkadang kita tidak tahu anak itu punya potensi yang kelak menjadi ulama besar, kelak jadi menteri, kelak jadi presiden, kelak jadi macam-macam. Kita tidak tahu gitu ya.
Maka seorang guru, seorang ustadz, jangan pernah meremehkan satu pun dari thalabatul ilmi. Ya, di Jabaludi kan banyak di santri. Jangan satu pun diremehkan. Mungkin yang satu nakal, yang satu baik, yang satu senyum, yang satu gimana. Samakan semuanya. Karena mereka punya kelebihan dan kekurangan. Gitu, maksudnya. Bagaimana di sini Sufyan ibn Uyainah mendidik, begitulah seorang guru mendidik murid-muridnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah suatu ketika mimpi, ra'aitu ka'anna asnani saqatat. Aku melihat seolah gigi-gigiku lepas dalam mimpiku itu. Jadi dia mimpi, dalam mimpinya giginya rontok. Giginya rontok gitu. Kemudian fadzakartu dzalika li Zuhri. Cobalah aku bertanya kepada Imam Zuhri soal mimpiku ini. Ya. Artinya boleh kita bertanya kepada orang yang memang bisa mentakwil mimpi. Kalau tidak, jangan. Kalau mimpi yang baik, terserahlah ceritakan kepada siapapun. Kalau mimpi baik, nggak apa-apa ya gitu ya. Tapi kalau mimpi buruk, jangan diceritakan. Kecuali memang kepada orang yang ahli takwil. Karena Rasulullah yang melarang tidak boleh menceritakan itu. Ini rontok gigi, mimpi baik apa mimpi buruk tuh? Mimpi buruk lah rontok gigi. Masa mimpi baik ya. Nah, boleh bertanya kepada orang yang memang pakarnya. Supaya tidak mentakwilkan yang enggak-enggak gitu ya. Ya. Seperti ada orang yang bermimpi dikejar-kejar ular, dibelit ular, enggak usah diceritakan. Ustaz, saya semalam mimpi, kenapa? Dikejar-kejar ular. Nanti kata udah suaminya mau nikah lagi nih, dikejar-kejar orang katanya. Kan jadi takwilnya nyesel pula jadinya. Jadi enggak usah diceritakan. Ya. Lah, kecuali memang orang yang dijadikan ini memang orang yang ahli takwil seperti Imam Zuhri. Diceritakan Imam Zuhri, semalam aku tidur mimpi, tiba-tiba gigiku rontok semua, gitu ya. Maka apa katanya Imam Zuhri? Tamutu asnanuka wa tabqa anta. Ya Sufyan, itu pertanda bahwa kawan-kawanmu akan mati dan engkau satu-satunya orang yang hidup. Ketika kemudian Sufyan ibn Uyainah sudah menua, satu persatu Sufyan ibn Ats-Tsauri meninggal dunia. Ya, kemudian Imam Zuhri meninggal dunia, Syu'bah meninggal dunia, semua meninggal dunia. Baik gurunya atau akronnya, kawan-kawan sebayanya. Maka ketika semua meninggal, dia masih hidup, usianya panjang. Maka dia satu-satunya ulama dunia kala itu. Itulah Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kisah lain bahwa beliau itu dikenal dengan zuhudnya. Jadi Sufyan ibn Uyainah adalah alimin ulama'i zuhud, termasuk ulama yang paling zuhud di zamannya. Sekali lagi, dia tidak meminta sesuatu kepada siapapun kecuali dari siapa? Dari Abdullah ibn Mubarak. Sampai suatu ketika khalifah dipegang Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur ini baik sama ulama sebenarnya. Dia banyak mengirim pengawalnya untuk membawa uang banyak diserahkan kepada para ulama. Lah suatu ketika Sufyan ibn Uyainah ini menerima, padahal sebenarnya dia nggak mau. Dengan terpaksa dia, karena ada hajat, ada kebutuhan, dia diambil tuh uang dari penguasa Abu Ja'far itu. Subhanallah, setelah kemudian beberapa hari setelah mendapatkan uang itu dan sudah habis, dia selalu menangis. Selalu menangis. Sampai-sampai kemudian dikatakan oleh murid-muridnya, "Wa ma yubkika ya imam?" Apa yang membuat Anda menangis wahai imam? Maka dia mengatakan, "Tadzakkartu kisan minal khulafa." Aku teringat dengan satu bungkus yang isinya dinar dari khalifah. Ini yang membuat hilang kelezatan dalam ibadahku. Ini yang membuat hilang kelezatan dalam ibadahku. Kenapa? Sebenarnya tidak ada masalah secara hukum. Pemerintah ngasih gaji lah seperti kan, nggak ada masalah kan gitu secara hukum. Tetapi karena zuhud baraknya, memang dia tidak mau minta-minta. Dia hanya mencukupkan pemberian dari Abdullah ibn Mubarak saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga
Dalam riwayat yang lain ada kisah yang menarik bahwa Sufyan ibn Uyainah ini suatu ketika dia berjalan dengan teman-temannya. Apa kata dia? Qala rajulun kuntu amsi ma'a Sufyan ibn Uyainah. Aku suatu ketika berjalan-jalan dengan Sufyan ibn Uyainah. Idh atahu sa'il, tiba-tiba datang pengemis. Minta-minta. Ya. Minta-minta. Dan kalau antum tahu pengemis Yaman itu sebelum minta doa dulu. Allah yaftah alaik, Allah yuwasi' rizq, hayyakallah, gitu mereka ya. Allah yahfad, gitu ya. Pengemis sana gitu, sebelum minta itu doain kita dulu. Semoga Allah memanjangkan usiamu, semoga Allah menjagamu, semoga Allah meluaskan rizkimu, semoga Allah begini. Setelah doa baru minta. Ada uang enggak? Saya minta, gitu. Tuh pengemis Yaman begitu. Kalau pengemis kita minta dulu. Kalau dikasih, oh mudah-mudahan. Oh. Kalau nggak dikasih, wah kata. Kan itu ya. Kacau ya gitu. Kalau nggak pengemis punya akhlak gitu ya. Apa? Kadang dimaki kadang ya. Bakhil katanya. Bahlul lah. Nah, apalagi. Jadi orang sana itu doanya baik dulu. Kalau nggak dikasih, ambillah. Enggak ya sudah. Gitu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan. Jadi suatu ketika ada pengemis minta sama Sufyan ibn Uyainah. Dia nggak ada duit. Nggak ada barang mau dikasih gitu kan. Fabaka Sufyan. Tiba-tiba menangis Sufyan ini. Fakultu, maka aku katakan, kata kawannya, wa ma yubkika ya Aba Muhammad. Kunyah daripada Sufyan ibn Uyainah. Qala ayyu musibatin a'zam min an yu'ammal fika rajulun khairan fala yusibah. Dia menangis. Kemudian dia mengatakan, di musibah ini. Kenapa aku tidak punya uang untuk diberikan, gitu maksudnya. Harusnya saya punya uang, saya punya benda, minimalnya aku kasihlah dia itu. Jangan sampai tidak dikasih. Maka ini di zaman corona harusnya lebih banyak lagi orang-orang seperti Sufyan ibn Uyainah ini. Jangan nunggu orang minta karena penyakit corona. Bagi anda yang dilebihkan hartanya, tabungannya punya lebih sedikit, maka bantulah saudara-saudara kita yang memang kesulitan.